Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya di channel si anak gadget guys ya. Oke, sorry pada video kali ini guys, apa kabarkan semua? Mudah-mudahan masih pada sehat selalu guys ya. Dan ya, so guys, pada video kali ini saya sebenarnya nggak lagi nge-review handphone, dan pada video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari fans saya, dan pertanyaannya itu agak gimana ya, saya sih sebenarnya agak bingung ya menjawabnya. Soalnya nih memang saya sebenarnya mengalami itu udah 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Dan tapi di sini saya akan tetap menjawab, saya menjawab apa adanya aja ya, yang saya ingat aja. Dan pertanyaannya itu sebenarnya simpel, "Lu kenapa bisa ninggalin si Diema?" Ya, di sini saya akan langsung to the point aja karena saya nggak gitu jago ngedit ya. Ini BTW saya memang videonya ini di handphone ya, saya pakai handphone yang biasa Redmi Note 9. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Kenapa saya bisa meninggalkan sebuah teknologi yang namanya itu CDMA? Kalau kita bahas ya, sebenarnya sih CDMA itu memang udah bangkrut. Tapi sebenarnya sebelum CDMA bangkrut, saya sebenarnya itu udah nggak pernah pakai lagi. Saya terakhir kali pakai CDMA itu sekitar tahun 2011, antara tahun 2011 hingga 2012-an. Dan CDMA itu bangkrut tahun 2014. Kalau nggak salah, yang ngumumin itu saya pertama kali tahu itu dari Asia. Jadi dari Asia itu udah ngumumin kalau apa namanya, eee, teknologi yang CDMA itu bakal bangkrut. Dulu kalau nggak salah saya sempat pernah ngalamin ya, di mana pas lagi bangkrut itu saya pernah ada kejebak, di mana pulsa itu saya tuh kesedot ya. Jadi pas lagi bangkrut itu pulsa saya tiba-tiba hilang, dan akhirnya saya ngubungin Asia-nya buat ngeganti pulsanya itu, dan akhirnya diganti ya. Dan teman bapak saya juga sebenarnya ada yang ngalamin kayak gitu juga ya, sama ya. Bahkan nominalnya lebih gede, saya kurang tahu berapa, saya udah lupa. Dan intinya di pada video kali ini yang saya mau bahas adalah kenapa saya bisa meninggalkan teknologi atau jaringan ya, jaringan, yang bernama CDMA. Ya walaupun sih saya sebenarnya kurang gitu tahu ya, kurang gitu paham singkatan apa, kepanjangan dari kesingkatannya itu apa, saya lupa ya. Dulu sih ingat sih, cuman ya karena memang saya udah lama nggak ngikutin, jadi saya udah lupa guys ya kepanjangannya apa. Kalau misalnya ada yang tahu coba komen di bawah guys. Dan ya, di sini kita kembali ke topik. Jadi kalau misalnya dulu ya, kalau misalnya kalian ingat, zaman dulu itu kan banyak ya handphone tuh kan ada yang GSM dan ada juga yang CDMA. Dan nggak jarang handphone yang CDMA itu dulu Nokia itu kebanyakan kepalanya tuh belakangnya itu pasti ada nggak ada nolnya guys ya. Jadi kayak Nokia 6016 ya gitu-gitu juga dulu 6585 ya. Kalau yang GSM itu kayak 6500, 8310 kan belakangnya ada nol-nolnya ya. Nah, itu saya ngebandingin Nokia ya yang CDMA sama yang GSM itu dari tipenya. Soalnya dulu saya memang nggak gitu paham sih, apa ya, kayak spesifikasi handphone ya, apalagi zaman dulu kan saya juga masih TK dan belum terlalu ngenalin handphone. Saya tuh dulu ngenalin handphone cuman paling ya dari bodinya doang, dari keunikan-keunikan dari casing-casingnya, palingan dari apa sih, warna-warnanya doang guys ya. Dan ya sampai sekarang saya baru tahu kalau handphone yang saya pilih-pilih itu ada bagusnya dan ada jeleknya juga. Nah, di sini mengapa saya bisa meninggalkan teknologi jaringan CDMA? Yang pertama itu saya sebenarnya meninggalkan itu karena CDMA itu lelet. Memang sih kalau misalnya kalian ingat ya, teknologi CDMA yang bernama Asia itu zaman dulu itu memang populer karena memang murah. Tapi dari kemurahannya itu Asia sebenarnya itu lelet, guys. Kalau misalkan ini yang belum tahu ya, anak-anak yang mungkin lahirnya 2009 apa 2014 ke atas mungkin ya yang belum tahu, Asia tuh sebenarnya lelet, guys. Jadi kalau misalkan kalian dengar ya, Asia tuh dulu murah gila, bisa nelpon aja semenit 1.000 apa semana. Memang benar. Saya juga dulu sempat ngalamin kayak gitu. Tapi sebenarnya sejujurnya itu CDMA itu sangat-sangat lelet, guys. Dan kalau dipakai buat telepon sehari-hari itu kayaknya saya malah lebih milih telepon rumah sih daripada CDMA sih. Soalnya telepon rumah sama CDMA itu hampir sama. Belakangnya belakangnya itu digitnya 021 juga, tetap 021 juga. Tapi dari situ sih saya lebih milih telepon rumah. Soalnya kalau telepon rumah itu mahal tapi jaringannya itu dapat gitu. Saya nelpon orang sama sekali nggak ada putus-putusnya. Kalau handphone itu gila. Putus, ntar nyambung, ntar lagi putus, ntar nggak lama lagi baterai empty gitu ya. Jadi yang pertama itu jaringan guys, dan yang kedua itu juga baterainya boros. Handphone-handphone CDMA saya kurang tahu ya, kenapa dari zaman dulu tuh selalu boros ya. Saya dulu pakai Samsung Bronze ya, juga itu dulu baterainya boros. Kalau nggak baterai boros, biasanya baterainya ngembung guys ya. Jadi kalau misalnya saya udah boros, udah saya cas nih, saya pakai terus.
baterainya nggak lama ngelembung guys ya. Soalnya saya kalau telepon itu zaman dulu ya tahu sendiri lah, bisa sejam 2 jam ya kan. Jadi tagihan zaman dulu saya tuh gede banget ya, bisa sampai 500.000 mungkin dulu pernah ada ya. Dan yang ketiga, saya nggak mau menggunakan handphone CDMA, yaitu karena panas. Jadi kalau misalkan semua yang ngalamin overheat ya sampai semana-mana itu sekalian semua kayaknya sih belum ngalamin ya. Kalau CDMA itu sebenarnya dipakai sekali aja, dipakai berapa menit aja itu udah gila-gilaan itu overheat ya guys ya. Jadi saya pernah ngalamin ya satu handphone ini ya guys ya, Nokia. Ini Nokia tipenya kalau nggak salah sih 2115, dan saya ngalamin ini guys ya. Jadi ini layarnya tuh meleleh ya. Jadi chrome-nya dia kan ada chrome kan. Nah, chrome-nya ini sempat meleleh dan ngenain bagian pipi saya nih. Ini saya udah lama guys ya ngalamin ini, udah berapa tahun lalu saya udah lupa. Dan selain itu juga layarnya dia akhirnya itu gosong guys ya. Karena memang handphone ini tuh udah keseringan panas. Jadi pas dingin itu dia nggak lama layarnya gosong. Jadi ya saran saya sih buat kalian semua yang ngarep CDMA bakal ada lagi, saya harap jangan ada deh. Soalnya CDMA itu sebenarnya agak nyusahin guys ya. Udah gitu juga kalau CDMA itu zaman dulu tuh dia jaringannya itu nggak kesebar guys. Jadi alhasil kalau misalnya saya pergi udah keluar daerah nih, misalnya saya dari Jakarta ke Karawang apa ke Citerep apa kemana lah, ke Bogor aja saya udah ngerasain tuh apa ya, kayak lelet banget ya. Beda banget gitu. Di sini lelet juga tapi mendingan lah. Nah, jaringan itu setengah. Nah, kalau di sono guys jaringannya lebih parah guys. Jadi ya, saya sebenarnya sih lebih milih GSM karena memang GSM itu udah terbukti jaringannya tuh di mana-mana udah tinggi. Memang ya kalau misalnya kita milih jaringan mana tuh yang paling jaringan mana yang paling aman, itu sebenarnya memang CDMA. Karena dulu kalau nggak salah CDMA itu dia terproteksi apa-apa gitu, saya lupa. Pokoknya jaringan CDMA itu sebenarnya memang lebih agak aman. Cuman ya tarifnya itu loh. Saya gimana ya, memang murah ya. Tapi kalau misalnya telepon-teleponan kayak gitu udah lelet lah apa bener-bener putus, itu ya dibilang murah juga kalau udah putus-putus ya mana bisa dibilang murah gitu kan. Sekalipun juga bisa telepon oke, tapi ya kalau misalnya putus-putus ya sia-sia juga guys ya. Dan kira-kira sih kayak gitu guys ya. Dan saya sebenarnya udah ngalamin beberapa kali ya. Udah ngalamin beberapa kali ya saya pakai CDMA itu jaringannya tuh lelet ya, dan nggak terkecuali juga buat internet WAP-nya guys ya. Dulu saya pernah pakai WAP-nya itu bener-bener lemot banget. Saya buka itu bisa semenitan guys ya, semenitan baru kebuka. Sedangkan saya pakai GSM itu sekali tep langsung kebuka guys ya. Itu pun juga di komputer juga sama kayak gitu. Dulu kan masih zaman-zaman belum ada kayak First Media, IndiHome, dan segalanya ya itu kan. Itu kan kita kan biasanya kan pakai modem itu guys ya, modem yang kayak apa sih, smartphone F2 gitu guys ya, saya lupa lah itu namanya apa, tapi intinya modem yang kayak bentuknya USB gitu. Itu juga sebenarnya lelet guys, itu harus digantungin di mana, mesti digantungin di apa namanya, di jendela lah, ntar mesti digantungin di mana, dan itu juga sinyalnya juga nggak menentukan. Jadi sekiranya sih kayak gitu aja sih buat dari saya, kenapa saya bisa meninggalkan teknologi jaringan yang bernama CDMA. Dan CDMA pun juga sebenarnya sih sekarang udah bangkrut ya. Jadi saya lebih milih telepon rumah. Dulu saya pakai CDMA itu karena memang dulu saya nggak bisa pakai telepon rumah ya. Saya belum tahu cara makainya itu kayak gimana. Makanya dikasihlah handphone sama mama saya tuh dengan jaringan CDMA. Buat apa fungsinya? Buat kantor gitu guys ya. Soalnya kan dulu mama saya kan kerja pakai teleponnya kan telepon kantor. Otomatis ya kalau misalnya saya mau telepon gitu, jadi nggak usah pencet 021 lagi guys. Soalnya handphone saya udah CDMA. CDMA itu kan di depannya kan digitnya 021, bukan 08. Kalau GSM itu kan dia 08, kalau CDMA dia kan 021. Jadi saya kan misalnya nih, saya mau telepon ke rumah saya nih, dari sini mau ke telepon ke rumah saya. Rumah saya 021 6291315. Nah, kalau dari CDMA saya tinggal pencet 6291315. Gak usah pakai 021-nya aja gitu. Jadi simpelnya sih kayak gitu. Kalau misalnya GSM kita harus pencet 021. Itu menandakan kalau itu jaringannya CDMA bukan GSM gitu ya. Jadi gampangnya CDMA sih kayak gitu guys ya. Cuman saya lebih nemuin kesusahan sih dari CDMA guys ya. Soalnya saya selama pakai CDMA itu memang lebih banyak borosnya daripada hematnya. Hemat sih, tapi kalau misalnya memang teleponan udah gimana gitu ya, itu rasanya gimana gitu. Dan
sekarang ini saya juga sebenarnya sering mendapatkan pertanyaan ya, seperti yang sedang populer sekarang ini, "Bang, gimana sih cara mengubah CDMA menjadi GSM?" Saya dulu sempat pernah ada ya pertanyaan masuk di komen saya tuh, sempat ada satu orang yang nanyain, "Bang, gimana sih Bang, cara ngubah GSM ke CDMA?" Dan itu saya sebenarnya juga nggak tahu. Apalagi kalian semua nanyain dari CDMA ke GSM. Kalau dari CDMA ke GSM sih, mungkin sih kalau dari Android saya mungkin masih ada caranya guys ya, walaupun saya juga sebenarnya nggak saya nggak menentukan apakah itu memang benar bisa terbuktikan atau enggak. Soalnya saya mencoba di BlackBerry waktu itu ya, di BlackBerry CDMA saya yang BlackBerry Tour yang waktu itu udah pernah kita review, bisa pakai SL ya, cuman pas saya matiin total, saya hidupin lagi, nggak lama sinyalnya udah ngeblank, SOS doang guys ya. Dan ya itu pun juga sinyalnya juga agak susah sih, buat telepon-telepon juga kadang-kadang agak lelet ya. Jadi saya rasa buat kan semua yang ngarap CDMA masih ada ya, mau pakai jaringan CDMA, jangan berharap guys. Soalnya CDMA itu lebih susah dari lebih susah dari GSM guys ya. Dan ya kalau misalkan semua memang ada yang memiliki pertanyaan ataupun memang kalian semua ada yang lebih berpengalaman, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah guys ya. Dan ya mungkin sampai segini aja sih buat video dari saya. Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like, kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Dan kalau misalnya memang ada pertanyaan ataupun memang ada saran apa gimana, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah guys ya. Dan ya, sekali lagi mohon maaf kalau misalnya memang ada salah kata ataupun memang ada kata-kata yang menyinggung pihak yang ya pihak-pihak guys ya. Dan ya saya minta maaf ya kalau misalnya memang ada hal-hal yang negatif yang nggak sengaja saya sebutkan. Dan ya mungkin sampai segini tuh videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.